Ya, pemirsa, tersengat listrik saat memperbaiki stop kontak seorang lansia terjatuh ke dalam lubang basement rumahnya. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban di dalam keadaan pingsan. Inilah detik-detik evakuasi seorang lansia yang terjatuh di dalam lubang basement rumahnya di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Petugas rescue pemadam kebakaran Jakarta Timur dan petugas PMI membawa tenda, oksigen, serta penahan leher. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban dalam keadaan pingsan. Petugas pun harus ekstra hati-hati. Setelah hampir 2 jam, korban berhasil diangkat dari lubang tempat ia terjatuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Kejadian naas ini terjadi saat korban tengah memperbaiki stop kontak di dinding rumahnya. Korban tersengat aliran listrik dan terjatuh ke dalam basement hingga pingsan. Warga yang mengetahui kejadian ini pun langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran agar korban bisa segera dievakuasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Mantan anggota TNI di Bangka Belitung tertangkap membawa sabu dan ratusan pil ekstasi. Tersangka diringkus polisi saat sedang transaksi di Desa Riau Silip, Bangka Belitung. Penangkapan sabu di Desa Riau. Tri Junianto alias Tri, mantan anggota TNI, diringkus polisi saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Kecamatan Riau Silip. Saat digerebek polisi, tersangka hendak melakukan transaksi dengan pembeli yang saat itu berhasil kabur. Dari sergapan polisi dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 169 gram narkoba jenis sabu dan 10 butir pil ekstasi. Polisi pun mengembangkan kasus ini ke rumah tersangka. Di rumah tersangka di Pangkal Pinang, polisi menemukan paket sabu yang masih dibungkus koran, serta ratusan pil ekstasi berbagai merek. Dari hasil pengungkapan yang telah kami lakukan, terdapat barang bukti dengan total 3,6 kg bubuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, dan kemudian ekstasi jenis LV sebanyak 50,1 gram. Di hadapan polisi, tersangka mengaku baru 3 bulan menjadi kurir narkoba. Tersangka juga mengaku sebagai mantan anggota TNI Angkatan Darat yang dipecat dari kesatuannya pada 2017 silam karena juga terjerat kasus narkoba. Tersangka juga mengaku narkoba milik rekannya warga Lampung yang kini masih di dalam rutan lapas narkoba Pangkal Pinang. Selain menyita barang bukti 3,6 kg sabu dan ratusan butir pil ekstasi, polisi juga menemukan barang bukti lainnya seperti timbangan digital, telepon seluler, serta sepeda motor milik tersangka. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Muhammad Maulana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang guru mengaji di Garut, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Garut karena berbuat asusila terhadap sesama jenis. Korbannya merupakan 2 pria renta. Polres Garut, Jawa Barat menangkap seorang guru mengaji berusia 42 tahun karena berbuat asusila sesama jenis. Kedua korban masing-masing kakek berusia 70 dan 75 tahun. Kasus asusila itu terungkap berdasarkan laporan korban pencabulan. Pelaku berdalih berbuat cabul dilakukan karena ada bisikan gaib. Oleh pelaku bahwa yang bersangkutan mengaku mendapatkan mimpi atau wangsit. Jadi ketika sudah bertemu dengan korban itu ada saudara A dan saudara E. Saudara A itu umurnya 79 tahun, laki-laki, dan kemudian saudara E umurnya 70 tahun, laki-laki. Jadi ketika bertemu, yang bersangkutan menyampaikan sudah mendapatkan wangsit atau mimpi. Akibat perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polres Garut dan diancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa dan saudara, Pram, ini juga sebuah perbuatan yang tidak harusnya dilakukan oleh seorang guru mengaji ya. Ya, sekarang baru-baru ini tidak hanya guru mengaji, seorang guru pendidikan sekolah yang mengajar anak-anak juga banyak sekali melakukan tindakan asusila kepada korbannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui secara langsung mengenai kejadian ini sudah bergabung bersama kami Bapak Kasat Reskrim Garut, ada Bapak AKBP Dede Sopandi. Halo, selamat siang Bapak Dede. Selamat siang, Bang Dede. Pak Dede, untuk motif pelaku melakukan pencabulan ini apa, Pak? Terima kasih, Pak. Untuk sementara motif yang dilakukan oleh pelaku guna untuk mengikuti daripada hasrat nafsunya, yaitu seolah dia itu mendapatkan wangsit. Ya. Jadi dia menyatakan kepada para korban bahwa dia tadi malam itu sebelumnya mendapat mimpi itu kan dijadikan sebagai wangsit, di mana dia telah melakukan bersetubuh dengan para korban. Oleh karena itu dia sampaikan kepada korban, karena dia itu semalam mendapat mimpi seolah-olah mendapat wangsit melakukan daripada persetubuhan dengan para korban, akhirnya dia merayu kepada para korban untuk mengikuti daripada apa yang dia alami semalam atau mimpi daripada yang dianggap sebagai wangsit itu, Pak. Oke, Pak Dede, ini kan setelah kejadian ini apakah diketahui dari pelaku ini ada perilaku penyimpangan seksual sebelumnya? Gimana, Pak? Ya, Pak Dede, sejak ada kejadian seperti ini apakah diketahui ada perilaku penyimpangan seksual sebelumnya dari keseharian pelaku? Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa pelaku ini adalah salah satu, dia profesinya sebenarnya dia pekerja harian lepas, buruh harian lepas, namun demikian dia sering dijadikan sebagai guru mengaji anak-anak di kampung sekitaran di situ dan aktif dalam pengajian-pengajian dengan masyarakat, gitu. Maka berawal daripada itu, pelaku itu yang berinisial P, usianya 42 tahun, itu melakukan terhadap para korban yang kurang lebih hanya 2 orang korban, gitu kan. Dimana korbannya itu adalah udah laki-laki lansia yang usianya 76 tahun dan 70 tahun. Pak Dede, ada kemungkinan korban lain tidak yang mungkin belum berani untuk melapor ke polisi? Ya, selama ini kami koordinasi dengan Muspika dan jajaran Polsek, di mana tempat TKP-nya, dan menghimbau kepada masyarakat kalau misalkan pernah menjadi korban atau korban lain daripada yang sudah melaporkan ini, ya jangan sungkan-sungkan kami terima untuk laporannya. Siapa tahu masih ada korban yang lain yang telah dilakukan oleh si pelaku ini. Namun demikian, sejauh ini kami telah melakukan penanganan perkara ini baru 2, ya, berdua yang menjadi korban yang berinisial A usia 76 tahun dan inisial E berusia 70 tahun. Dan karena mungkin dengan rentannya usia, dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melawan secara fisik terhadap korban yang usianya lebih muda, di mana si pelaku ini masih berusia 42 tahun. Ya, Bapak, dengan kejadian ini bisa terungkap ini apakah atas berkat laporan dari korban yang lansia tersebut, Bapak? Ya, betul. Kami bisa mengungkap daripada perkara ini, yaitu adanya korban yang menceritakan pengalamannya kepada keluarga, di mana dia merasakan adanya suatu keanehan yang dilakukan oleh si pelaku, di mana pelaku itu sewaktu melakukan pengajian, memimpin rutinitas keagamaan dan melakukan mengaji kepada anak-anak setempat, di mana sewaktu dia tidak ada jemaah yang lain, dia mengundang kepada para korban dan menyatakan bahwa saya tadi malam itu habis mimpi dan mendapat wangsit habis melakukan bersetubuh dengan para korban. Oleh karena itu korban harus bisa melayani hasrat nafsu bejatnya daripada si pelaku ini. Dan ini dilakukan kepada korban ini masing-masing 2 kali.
ada yang di rumahnya, ada yang di madrasah, gitu kan. Sehingga berdasarkan keterangan saksi yang dikuatkan dengan bukti dan pengakuan daripada si pelaku, kami dapat menyimpulkan bahwa si pelaku itu melanggar dan kami kenakan pasal 289 junto pasal 290 ayat 1, di mana ancamannya itu 7 tahun. 7 tahun pidana jika terbukti. Lantas untuk kejiwaannya sendiri ini seperti apa? Apakah sudah ada tes kejiwaan, Pak Dede? Ya, kami selama ini koordinasi terus dengan psikolog, dengan ini kejiwaannya untuk mengetahui daripada sifat atau misalkan daripada perilaku daripada si pelaku ini. Sampai sejauh ini kami lagi melakukan pendalaman, di samping kami melakukan penyidikan. Insya Allah mungkin dalam minggu-minggu ini berkas dan kami sudah koordinasi dengan JPU sudah bisa dinyatakan lengkap. Baik, terima kasih banyak Pak Dede Sopandi, Kasat Reskrim Polres Garut telah bergabung bersama kami dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, polisi masih memburu sopir bus maut yang menewaskan 4 korban di Ciamis, Jawa Barat. Ini siang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.